Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab metabolisme sel uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan skema rangkaian reaksi respirasi berikut. Bagian yang ditandai angka 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan dalam tabel berikut adalah, jadi yang pertama, nomor 1, glukosa dirubah jadi asam pirufat, berarti ini adalah proses glikolisis. Lalu yang nomor 2, asam pirufat dirubah jadi asetil-CoA, berarti ini adalah tahapan dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, asetil-CoA dirubah menjadi CO2 dan menghasilkan NADH dan FADH, berarti ini adalah tahapan siklus Krebs. Dan yang terakhir nomor 4, dari NADH dan FADH dirubah menjadi ATP, ini adalah tahapan transport elektron. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, perhatikan beberapa hasil dari peristiwa respirasi aerob berikut. Suatu tahap respirasi aerob berlangsung di sitosol. Hasil dari tahap tersebut ditunjukkan oleh angka. Respirasi aerob yang tahapannya berada di sitosol atau sitoplasma adalah tahapan glikolisis. Nah, glikolisis di sini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH dan juga 2 asam pirufat. Jadi di sini jawabannya 2, 4, dan 5. E. Nomor 3, perhatikan skema dekarboksilasi oksidatif berikut. Bagian yang ditunjuk oleh angka 1, 2, 3 secara berurutan adalah, jadi untuk yang nomor 1 di situ berarti 2 koenzim A. Lalu yang nomor 2 menghasilkan, kalau ada 2 NAD plus berarti menghasilkan 2 NADH. Berhubung ini dekarboksilasi oksidatif. Kemudian hasilnya selain NADH menghasilkan CO2. Berapa CO2-nya? CO2-nya ada 2 juga. Jadi 2 koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Jawabannya yang A. Nomor 4, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ciri-ciri respirasi anaerob ditunjukkan oleh pernyataan. Jadi kalau anaerob berarti respirasi tanpa oksigen. Karena dia tanpa oksigen maka digantikan dengan memerlukan zat NO2 dan SO4. Lalu terjadi fermentasinya ada di sitoplasma dan hanya dilakukan oleh mikroorganisme tertentu. Jadi di sini jawabannya D, 2, 4, dan 5. Nomor 5, pembuatan alkohol menggunakan sebuah mikrob untuk membantu proses fermentasi. Sebagai contoh, mikrob yang digunakan dalam pembuatan alkohol dari ubi kayu mempunyai kemampuan mengubah ubi kayu. Berarti ubi kayu kan mengandung amilum. Jadi dari zat pati dulu atau amilum akan dirubah menjadi glukosa. Nah, glukosanya baru dirubah jadi alkohol. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, proses fermentasi asam laktat dari 1 molekul glukosa akan dibebaskan 2 molekul ATP. Nah, 2 molekul ATP tersebut berasal dari 2 ATP ini dari fermentasi asam laktat itu berasal dari proses glikolisis yang ada di sitoplasma. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7, respirasi melalui jalur pentosa fosfat bertujuan untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Dari jalur tersebut akan dihasilkan, jadi hasilnya itu CO2 dan juga 2 NADPH. Jawabannya yang C. Nomor 8, Bowo merasakan pegal dan nyeri pada otot-otot lengannya setelah sehari sebelum berlatih renang. Timbulnya rasa pegal dan nyeri tersebut disebabkan oleh, jadi pegal-pegal dan nyeri karena otot bekerja terlalu keras. Akhirnya karena kekurangan energi, otot akan melakukan respirasi secara anaerob. Nah, respirasi secara anaerob ini efek sampingnya adalah adanya timbunan asam laktat. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang E, timbunan asam laktat akibat respirasi anaerob pada otot. Nomor 9, karbohidrat, lemak, dan juga protein merupakan senyawa penghasil energi yang dapat saling menggantikan.
Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein digambarkan dalam skema berikut. Berdasarkan gambar, bagian yang ditunjuk oleh huruf P, H, dan R secara berurutan adalah, jadi yang P itu pertama adalah protein. Nah, protein dirubah menjadi asam pirufat, kan tidak langsung. Proteinnya diapakan dulu? Proteinnya akan dirubah terlebih dahulu menjadi asam amino, baru bisa dirubah jadi asam pirufat. Lalu untuk yang dari karbohidrat dirubah menjadi glukosa, kemudian dirubah jadi asam amino, dirubah jadi asam pirufat. Jadi di situ adalah tahapan glikolisis. Kemudian yang R dari lemak dirubah jadi asam lemak, lalu masuk ke siklus Krebs. Nah, yang masuk ke siklus Krebs itu berarti asetil koenzim A. Berarti di sini secara berturut-turut PH dan R adalah asam amino, glikolisis, dan asetil koenzim A. Jawabannya yang E. Nomor 10, perhatikan bagian berikut. Senyawa yang ditunjukkan oleh X, Y, dan Z secara berurutan adalah, jadi yang pertama di situ ada glukosa, yang X ya, glukosa, kemudian ke asam laktat. Kalau asam laktat di sini berarti senyawanya adalah fosfoenol pirufat. Jadi X itu fosfoenol pirufat. Kemudian yang bagian tengah yang Z di situ adalah respirasi aerob. Karena respirasi aerob maka asam pirufatnya dirubah menjadi asetil koenzim A. Lalu yang Z di situ ada asam pirufat. Asam pirufatnya nanti akan dirubah jadi etanol karena etanol berarti senyawa antaranya adalah asetaldehid. Nah, berarti secara berturut-turut jawabannya adalah yang D. Fosfoenol pirufat, asetil koenzim A, dan juga asetaldehid. Sekian pembahasan kali ini. Apabila kamu merasa channel Biologi Education bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.